Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kenikmatan untuk dapat sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat dan sosialisasi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif oleh rekan sejawat kita Bapak Mujur Adilan Sirait SPD. Salawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan dan kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan atau sosialisasi yang diberikan oleh rekan sejawat kita calon guru penggerak, yaitu Bapak Mujur Adilan Sirait SPD, Guru Matematika SMP Negeri 9 Tanjung Pinang, yang mana pada saat ini beliau masih mengikuti program calon guru penggerak untuk angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini seminar yang akan disampaikan mengenai pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Baik, tanpa mengurangi waktu dan untuk panjang mukadimah kepada Bapak Mujur Adilan Sirait SPD, disilakan. Ya, terima kasih juga buat kesempatan kali ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa buat kesehatan dan juga hikmahnya bagi kita. Hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Di sini saya pribadi untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Said yang saya hormati sebagai Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta seluruh staf pegawai. Izinkan saya di sini untuk berbagi pengalaman saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan memaparkan sedikit tentang sosialisasi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif yang sudah kami pelajari. Kita terapkannya Bapak Ibu. Nah, jadi saya di sini sebagai guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Tanjung Pinang, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Modul 1 di tempat itu mengenai budaya positif. Ya, di budaya positif ini apa aja yang harus dijadikan. Tapi sebelumnya pada saat pertemuan ini kita namanya ada kesepakatan atau komitmen belajar, yaitu kita harus tentunya. Ya, jadi di sini kita sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada kesediaan Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya, dan juga kita bisa menghargai waktu bersama. Dan ketiga, nanti di sini kita bisa membuat catatan kecil apabila ada informasi penting yang kita dapat dari kegiatan ini. Dan yang terakhir nanti, apabila ada sesi tanya jawab, kita boleh angkat tangan apabila ingin bertanya, ya Bapak Ibu. Di sini capaian umum dari modul 1 di tempat ini adalah yaitu memahami konsep pendidikan menurut pemikiran derajat Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan pendidikan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi reflektif tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia dan secara umum mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif, yaitu dengan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tujuan kita semua adalah berpihak kepada murid, ya. Jadi inilah yang harus kita terapkan saja supaya murid itu mendapat pembelajaran yang menyenangkan di sekolah itu. Dan yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dengan berinteraksi dengan murid. Ya, ini sebagai capaian umumnya. Dan capaian khususnya yaitu mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu yang pertama konsep perubahan paradigma stimulus, yang kedua teori kontrol, yaitu teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar manusia serta 5 posisi
yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada anak. Yang berikutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter muridnya. Dan yang terakhir itu adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial emosional murid. Nah itu di sini Bapak Ibu yang pertama kita pahami dulu apa yang menjadi budaya positif atau ekosistem positif itu. Ini diambil dari contoh paradigma dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu diibaratkan guru itu adalah sebagai seorang petani, ya. Petani itu hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi dan lain sebagainya. Nah di sini kita peranan kita sebagai guru sama halnya sebagai seorang petani itu. Jadi tanaman itu, padi itu kita anggap adalah murid kita. Kita hanya bisa memperbaiki karakter mereka dengan cara bagaimana? Menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan berasaskan pada budaya positif daerah masing-masing dan juga sesuai dengan bakat dan minat anak. Ya, jadi kita di sini nanti bisa menyesuaikan hal itu dengan membudayakan namanya budaya positif itu. Kemudian sebagai eksplorasi konsep pada materi ini ada di 6 di sini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori. Ya, yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, ini yang harus kita pahami dalam konsep budaya disiplin tadi. Yang pertama kita masuk ke perubahan paradigma. Pada kegiatan ini, kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Apabila ada A dan B, Anda dan teman Anda, kita diibaratkan membuat selembar kertas kecil, yaitu menuliskan apa yang menjadi yang berharga dalam diri kita. Ya, jadi kita dengan teman kita nanti bisa mempraktekkan dengan membuat sebuah kepalan tangan dengan catatan kita membuat sesuatu yang berharga di tangan kita ini. Jadi kita di sini dengan teman saling berusaha untuk mengecoh teman kita, apakah dia berhasil untuk membuka kepalan tangan tersebut atau tidak. Ya, prinsip apa yang kita bawa? Apakah kita tergoda dengan bisa membuka kepalan tangan dengan tergoda, atau kita tetap mempertahankan kepala tangan itu sekalipun kondisinya banyak godaan, ya. Di sini kita bisa mempraktekkan kepada rekan kita bagaimana prinsip kita dalam mempertahankan apa yang kita miliki, ya, seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi? Nah, ini akan bisa kita praktekkan dengan teman kita. Jadi kita bisa praktekkan Bapak Ibu dengan teman kita. Bisakah kita membuka kepala tangan teman kita itu? Atau bisakah kita membuka kepala teman kita? Teman kita bisakah membuka kepala kita? Nah, seperti itu. Apabila bisa, berarti ada prinsip-prinsip yang dimilikinya, dan apapun tidak bisa, berarti ada prinsip yang kita miliki. Kenapa kita tidak sampai membuka kepala tangan itu? Contohnya, kalau misalnya dengan banyaknya godaan, kita dikritiki, bisa aja kita membuka, berarti kita nggak apa dengan godaannya. Kalau kita mempertahankan, bagaimanapun resikonya kita berjuang, berarti kita punya prinsip, saya harus mempertahankan apa yang menjadi prinsip saya, seperti itu. Berarti hak milik saya yang berharga tidak akan boleh dirampas oleh orang lain. Nah, itulah kekuatan yang bisa diambil dengan kepala tangan ini. Ini adalah perubahan paradigma. Jadi di sini kita diajak untuk menciptakan yang namanya punya prinsip dalam kehidupan, ya Bapak Ibu, supaya kita punya prinsip dalam menyikapi segala sesuatunya. Yang berikutnya, perubahan paradigma itu dalam teori kontrol, yaitu ada dalam ilusi kontrol. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan
Dalam mengajar kita kebanyakan yang namanya pengontrol murid, ya. Kita memaksakan kehendak kita. Kita sebagai orang dewasa merasa kita yang mendengar, kita tidak mau mendengar anak murid kita. Nah, di sini ada beberapa ilusi dalam hal teori kontrolnya. Kemudian di sini ada yang namanya perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Di sini dalam stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Bagaimana teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, disinilah kita dikontrol Bapak Ibu. Yang awalnya kita berpikiran kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu berarti memaksakan ya. Sini sebagai teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Yang kedua, stimulus responnya sebagai contohnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini sebagai teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti Bapak Ibu, di sini kita jangan sampai bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi kita harus namanya ada pengontrolan intrinsik nanti Bapak Ibu dari dalam diri kita sendiri sebagai motivasinya. Ya, jadi di sini makanya sebagai teori kontrolnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Itulah sebagai teori kontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagai teori kontrolnya. Karena kita tidak bisa mengontrol orang, Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol orang itu adalah dirinya sendiri. Yang kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, di sini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang awalnya kita ada pemaksaan, sekarang teori kontrolnya harus ada kolaborasi. Jadi tidak ada lagi namanya kita memaksa siswa itu, tetapi kita ajak mereka untuk berkolaborasi. Ya. Yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau misalnya dalam ini, oh saya sudah menang berhasil, seperti itu ya kalau kita belajar. Dalam arti ketika kita menerapkan prinsip kita kepada murid, kita merasa kita menang. Atau ketika kita tidak bisa menerapkan prinsip kita kepada murid, kita merasa kalah. Nah, namun di sini teori kontrolnya kita harus memiliki modal berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang namanya kalah. Semua harus sama menang. Dengan kata apa? Dengan adanya tadi kolaborasi itu. Jadi kita sudah namanya bekerja sama untuk menciptakan menang dan menang. Ya, itu Bapak Ibu. Sekarang apa yang menjadi makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Jadi apabila ada disiplin pada diri kita masing-masing, itu akan membuat orang untuk menggali potensinya untuk menuju sebuah yang namanya tujuan yang dia hargai. Yang berikutnya adalah, namun untuk sekarang ini budaya kita ini makna disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Ya. Jadi kita di sini budayanya sudah berbeda pengertiannya. Disiplin itu kita kecenderungan untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, dengan adanya 5 disiplin ada rasa tidak nyaman jadinya. Karena kenapa? Karena kepatuhan yang kita terapkan, bukan yang namanya keyakinan. Ya, jadi dalam hal ini sehingga membuat kita bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu berarti karena adanya paksaan. Kita takut tidak dihargai, kita takut saya tidak diterima. Karena apa? Karena kita melanggar hukuman. Jadi di sini ini yang menjadi kecenderungan arti disiplin itu berubah. Makanya semakin berkurangnya nilai-nilai positif pada diri setiap orang. Ya. Yang menjadi teori motivasi perilaku
perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah yang pertama untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini kita ada rasa takut, ya. Kenapa? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi eksternal yang datang dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau institusi. Yang menjadi pemantiknya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di sini kita seolah mengharapkan namanya imbalan atau hadiah ketika kita melakukan sesuatu itu. Itu adalah motivasi eksternal. Berarti ada sesuatu hal yang kita harapkan untuk melakukan sesuatu itu. Namun untuk yang menjadi motivasi internal, inilah yang menjadi tujuan disiplin positif itu, Bapak Ibu, yaitu menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang namanya tuntutan atau imbalan. Namun ini datang sebagai motivasi internal dari diri masing-masing untuk bisa memahami yang namanya tujuan disiplin positif itu. Jadi sekarang di antara kita ini kita memiliki motivasi yang mana? Apakah motivasi eksternal tadi atau motivasi internal? Yaitu dalam hal kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru maupun sebagai tenaga administrasi di sekolah kita ini, ya. Kita memiliki motivasi mana? Karena kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan menjalankan tugas kita, atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu imbalan, atau kita memiliki yang namanya menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita, ya. Ini menjadi sebuah refleksi Bapak Ibu bagi diri kita masing-masing untuk perbaikan kita ke depannya dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ya. Kata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Sikap Merdeka cetakan kelima pada tahun 2013. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat lingkaran budaya positif itu. Budaya positif itu adalah yang paling besar. Ada lagi lingkaran yang paling kecilnya yaitu yang namanya lingkungan positif. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu kita terapkan dari hal yang kecil dulu. Kita jadikan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian kita jadikan menjadi lingkungan kita positif. Dan kita jadikan menjadi budaya sekolah ini kita menjadi budaya positif. Ya, jadi ini kegiatan ini bisa kita mulai dari kelas kita masing-masing. Baik itu kita sebagai guru bidang studi maupun kita sebagai wali kelas. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa kita buat. Baik itu bisa berbeda antara keyakinan kelas dari setiap guru bidang studi yang masuk ke kelas maupun keyakinan kelas dari wali kelas masing-masing, ya. Bisa berbeda Bapak Ibu. Jadi bisa kita membuat namanya keyakinan kelas berbeda-beda, bisa. Nah, itu nanti kita awali dari kelas kita masing-masing. Contoh nih, ketika saya masuk mengajarkan matematika, belum tentu keyakinan kelas yang saya sepakati di kelas itu belum tentu sama dengan keyakinan kelas yang diterapkan oleh Pak Nopri ketika mengajarkan PKN di kelas. Bisa berbeda, bisa sama. Apabila keyakinan kelas itu sudah menjadi pembiasaan bagi anak murid, maka nanti akan menciptakan yang namanya lingkungan positif. Lingkungan positif itu di mana Bapak Ibu? Bisa di dalam kelas, bisa di lingkungan sekolah, ya. Kemudian dari lingkungan positif itu bisa nanti menjadi namanya budaya positif. Inilah yang diharapkan. Budaya positif itu apa? Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh peserta didik, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ya, jadi dengan adanya pembiasaan dari lingkungan positif di sekolah tadi, itu akan terbawa-bawa nanti menjadi sebuah budaya positif dalam kehidupan anak-anak.
Jadi itu nanti akan mengarahkan mereka untuk ke depannya untuk bisa memiliki yang namanya nilai-nilai positif pada diri anak. Ya, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini kita harus memahami Bapak Ibu perbedaan antara keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja yang dibuat? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini menjadi pertanyaan dari kita. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah contoh konkretnya Bapak Ibu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ini tidak memiliki? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Sebenarnya secara ini apakah kita menggunakan helm ketika berkendara itu hanya karena takut ditilang polisi, atau ada hal lain yang kita yakini? Contohnya nih, ketika kita mengendarai sepeda motor, memang benar kita takut salah satunya adalah karena ditilang. Tetapi kita harus punya yang namanya keyakinan apabila kita menggunakan helm pada saat berkendara. Contoh, maaf kata ada kecelakaan. Ketika kita menggunakan helm, otomatis kepala kita ini akan terlindungi. Kenapa? Kepala ini adalah salah satu organ vital dari manusia. Apabila kepala sudah cedera, maka akan ada efek samping yang dialami oleh manusia sendiri. Nah, di sini harus keyakinan yang kita miliki Bapak Ibu, bukan peraturan. Ya, memang ada orang mengatakan banyak peraturan itu untuk dilanggar. Tetapi itu tergantung daripada keyakinan dari setiap orang untuk menyikapi setiap peraturan yang diberikan itu. Salah satu contoh konkretnya adalah seperti ini. Dan yang kedua contohnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada masa pandemi kemarin. Itu kenapa Bapak Ibu? Itu kan peraturan yang dibuat pemerintah. Tetapi ini tergantung kepada setiap pribadinya. Dia yakin atau tidak? Kalau ini dijadikannya sebagai keyakinan dia supaya dia tidak terkontaminasi terhadap virus COVID-19, maka dia akan menaati yang namanya peraturan tadi. Dan peraturan itu akan dijadikannya sebagai keyakinan, bukan menjadi peraturan. Kenapa? Karena itu berdampak positif bagi dia. Kalau kita tidak menggunakan yang namanya peraturan 3M ini tadi, otomatis kita akan cepat namanya terkontaminasi dengan virus COVID-19. Nah, itu namanya kita berarti menganggap itu sebuah peraturan, bukan keyakinan. Nah, contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu contoh ketiga. Apabila Bapak Ibu kita mengikuti pelatihan, kenapa kita harus datang tepat waktu? Memang sih panitia mungkin tidak melarang apabila terlambat. Tetapi yang menjadi permasalahannya nanti bisa kita namanya tidak mendapatkan sebuah kegiatan materi dengan baik, ya kan? Kita akan ketinggalan materi. Kita tidak disiplin, ya. Itu nanti dampaknya. Apabila ini kita jadikan sebagai sebuah keyakinan, maka nilai-nilai positif yang akan hadir dari dalam diri kita masing-masing. Ya, ini menurut sebagai motivasi intrinsik dari dalam yang memunculkan yang namanya nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang apabila dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi sekarang peraturan itu kita anggap sebagai sesuatu hal yang menakutkan atau menjadi sebuah keyakinan yang akan menciptakan yang namanya budaya positif dari diri kita. Ya, itu Bapak Ibu. Sama halnya ketika belajar. Kenapa kita harus datang tepat waktu kelas? Kenapa kita harus, kan bukan jadi larang kita. Bisa aja kalau kita masuk ke dalam kelas. Apakah kita takut dalam kelas itu karena takut tiduran kepala sekolah kah? Atau karena kita merasa tidak enak dengan teman kita kah? Atau bagaimana? Atau kita malu terlambat masuk ke dalam kelas itu karena kita merasakan bahwa itu adalah tanggung jawab saya. Apabila itu kita terapkan sebagai nilai intrinsik dari dalam diri kita sendiri, maka nilai positif akan muncul rasa tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita mungkin akan nanti memperbaiki karakter kita dalam segi hal masuk ke dalam kelas ketika pembelajaran. Ya, jadi kita jadikan peraturan itu sebagai sebuah keyakinan yang mengubah motivasi itu supaya muncul menjadi motivasi intrinsik dari dalam diri kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu.
itu yang menjadi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsi yang muncul dari budaya positif ini. Kemudian adalah salah satu contoh kecilnya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah contoh kesepakatan kelas di sebuah TK Dharma Wanita Persatuan 1. Di sini kesepakatan kelasnya itu adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, ini contoh-contoh bentuk kesepakatan kelasnya yang simpel, sederhana, tetapi mudah dipahami oleh peserta didik. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima adalah tertib. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu nanti akan menjadi kebiasaan dari anak dan nanti akan menimbulkan yang namanya disiplin positif. Ya, ini peraturannya. Ini sederhana, bisa dipahami anak dan bisa dilakukan. Jadi apabila anak sudah melakukan ini, maka di sekolah itu nanti sudah akan terbiasa yang namanya disiplin positif. Inilah yang mau kita terapkan nanti Bapak Ibu di sekolah dalam pembelajaran kita. Bisa juga kesepakatan kelas itu berupa kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi dalam memberikan kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, kita berikan yang namanya kata-kata positif. Ya, tidak boleh menggunakan namanya kata-kata negatif yang membuat pemikiran yang berbeda nanti terhadap murid. Di sini kita menciptakan yang namanya pemikiran murid itu supaya positif. Ya, jadi apabila itu yang kita harapkan, berarti kita harus memunculkan yang namanya kata-kata positif yang menjadi keyakinan kelasnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi di sini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, makna daripada kesepakatan kelas ini banyak besar ya Bapak Ibu ya. Contohnya kami murid-murid peduli dengan teman-teman. Berarti di sini tidak boleh namanya saling membuli, berkelahi, tidak harus membudayakan konflik. Itu maknanya Bapak Ibu sudah luas. Tetapi simpel sederhana. Tetapi nanti anak didik akan berpikir kritis kemana makna arah tujuan dari keyakinan kelas ini. Kami murid yang semangat belajar dan bagaimana yang semangat bisa apakah bisa anak yang malas, mengantuk atau bermain-main? Itu kan pembagian daripada penjabaran dari kami murid yang semangat belajar. Maknanya berarti kita mengajar murid itu supaya murid bersemangat. Berarti dengan kata lain tidak boleh ngantuk di kelas, tidak boleh main-main dan tidak boleh yang lain. Tapi kita tampilkan dalam sebuah kalimat positif, ya Bapak Ibu, itu mengarahkan peserta didik itu. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa dibuat dalam tabel T dan Y. Nah, di sini ada contohnya hormat ya Bapak Ibu. Hormat itu ini keyakinan kelas di SMP ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Siswa-siswi SMP itu seyogianya sudah mulai namanya berpikir kritis. Jadi dari sebuah satu kata kunci, mereka nanti sudah bisa memaknai apa maknanya itu ke depannya, apa makna yang diharapkan. Contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini berarti anak murid kita harus menghormati Bapak Ibu guru, menghormati sesama murid. Yang kedua, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin, ya. Tidak boleh mencuri barang orang lain, tidak boleh mengganggu temannya, namanya sudah menghormati itu. Berarti ini sudah luas maknanya Bapak Ibu. Jadi peraturan keyakinan itu kita jadikan sedikit, tetapi maknanya luas, yang menggambarkan hal-hal positif yang bisa diterapkan oleh peserta didik kita. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini bekerja bagaimana Bapak Ibu? Bisa ini bekerja dalam hal mengerjakan tugas dalam pembelajaran. Contohnya dengan bekerja kelompok, mereka bekerja dengan sepenuh hati, mengerjakan dengan bertanggung jawab. Bekerja ini bisa dalam bentuk
piket kelas. Bekerja ini bisa bentuk dalam menjalankan tanggung jawab sebagai panitia yang dipilih oleh guru-guru dalam kegiatan siswa. Banyak Bapak Ibu ya. Nah, sebagai ya dosen kelas untuk piket ya bisa. Jadi ini yang kita arahkan anak kita nantinya. Yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Ini mengenai keyakinan kami bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Ya, di samping bahwa tadi kita bisa diterima. Dalam artian di sini anak harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Ya, tidak ada lagi yang namanya bully, tidak ada lagi yang namanya berkelahi, tidak ada lagi yang namanya saling menyakiti antara siswa. Ya, itu Bapak Ibu. Di sini ditampilkan dalam bentuk tabel Y dan tabel T. Bisa kita buat tempatnya seperti ini. Ya, ini sebagai variasi daripada kegiatan keyakinan kelas itu. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini sekarang kita mengenai keyakinan kelas. Ya, di sini ada sebuah peraturan, ada sebuah yang namanya keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, sekarang yang mau kita lihat di sini, apa yang menjadi keyakinannya apabila sebuah peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan apa yang bisa kita ciptakan dalam kelas? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa yang kita tuju untuk bisa diterapkan oleh peserta didik kita? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas apa yang bisa kita ciptakan? Ya. Di sini kita bisa menciptakan namanya keyakinan kelas itu adalah sebagai berikut Bapak Ibu ya. Nah, apabila ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan yang kita harapkan itu adalah tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas yang kita tuju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, jadi itulah salah satu keyakinannya yang kita harapkan dengan dilarang mengganggu orang lain. Yang kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yang kita harapkan adalah menghormati orang lain, punya komitmen pada sebuah tujuan. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan menghormati orang lain. Ya, apabila kekerasan terjadi, maka akan membuat celaka. Berarti tidak selamat lagi. Berarti yang kita harapkan dengan dilarang melakukan kekerasan itu adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Inilah bentuk-bentuk keyakinan kelas. Peraturan itu sebagai bahasa negatifnya, sedangkan keyakinan kelas itu adalah sebagai bahasa positifnya Bapak Ibu. Yang dulunya kita menggunakan dilarang mengganggu orang lain, kita ubah bahasa keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, dilarang melakukan kekerasan, berantem dan yang lain segalanya. Kita bisa mengubah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu akibatnya apa? Pengaruhnya kemana? Kesehatan kita. Berarti kesehatan yang kita buat, jaga kesehatan. Itu kan sebagai salah satu bentuk positifnya. Gunakan masker. Kenapa kita digunakan di saran untuk menggunakan masker? Untuk apa? Untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah itu dia. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Yang menjadi keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Ya. Apabila kita berlari di koridor atau di kelas, bisa-bisa nanti jatuh atau tersandung mengakibatkan contohnya kita akan menduga kepala anak bocor, luka,
tanpa kita sadari. Nah, namun itu bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan, kita ubah larangan atau peraturan tadi menjadi sebuah keyakinan dengan kata keselamatan dan keamanan. Tetapi dalam menerapkan keyakinan keras ini kita menjabarkan kepada anak apa makna yang diambil dari nilai positif itu, yaitu terhadap peraturan-peraturan yang selama ini. Nah, itulah yang diharapkan, ya. Jadi kita ubah kata-kata negatif menjadi sebuah kata positif, ya. Kemudian di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu itu kita namanya banyak yang namanya mendapatkan penghargaan. Tetapi penghargaan itu bisa memberikan akibat, yaitu akibatnya itu bisa dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu panjang. Itu bisa kita kenal dan bisa mengecewakan yang sangat mengecewakan. Penghargaan itu ya Bapak Ibu. Dan juga penghargaan itu bisa menghukum. Contohnya gini Bapak Ibu, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah prestasi itu tanpa menghargai teman kita, sebenarnya itu nggak layak kita, tapi kita paksakan. Jadi penghargaan itu bisa menghukum kita sendiri. Kenapa? Karena tidak sepantasnya kita mendapatkan itu. Ada orang lain yang lebih berhak sebenarnya. Tapi dengan segala cara diusahakan, segala upaya, ya. Sama halnya dengan anak murid kita mungkin. Dia berusaha supaya mendapat peringkat di kelas. Dia berjuang bagaimana caranya, jangan sampai mencontek, ya. Sebenarnya nggak layak, tetapi dia memaksa. Jadi dia dapat penghargaan, dapat juara, tetapi dengan menghalalkan segala cara, padahal sebenarnya dia nggak layak, gitu. Jadi penghargaan juara yang dapat itu menjadi hukuman untuk dirinya sendiri, tidak layak sebenarnya, ya itu dia. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat sasarannya. Nah, sebenarnya si A yang berkompeten, tapi karena ada hubungan saudara dan saudara yang lain ini, akhirnya si B. Nah, jadi nggak tepat sasaran, ya penghargaan itu diberikan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kadang dalam memberi penghargaan kita terlalu berlebihan Bapak Ibu. Kita berikan mewah-mewah, kita janjikan, tetapi itu tidak membuat efektif dari siswa dalam memperbaiki yang namanya karakternya. Jadi dalam hal ini, dalam memberikan penghargaan itu, kita harus melihat situasi dan kondisi seperti apa yang akan kita berikan sebuah penghargaan itu, supaya tepat sesuai dengan harapan kita. Dan juga penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Dengan adanya si A dan si B tadi merupakan teman bersama yang baik. Apabila si B tadi menghalalkan segala cara, akhirnya si A tersingkir. Tapi cara si B ini tidak baik untuk menyingkirkan si A. Akhirnya merusak hubungan mereka sebagai sahabat. Ya, penghargaan yang didapatkan mereka itu tidak memberikan sebuah penghargaan yang membuat kolaborasi bagi mereka, tetapi menjadi merusak hubungan mereka. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini kita akan namanya membandingkan antara tindakan dulu terhadap hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu. Kita pilih mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan contoh hukuman atau sanksi. Ya, coba Bapak Ibu kita catat jawaban kita masing-masing. Jawabannya aja Bapak Ibu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan ini kita catat apa yang menjadi jawaban kita. Kita periksa nanti. Kita paham nggak apa itu yang menjadi hukuman dan apa itu yang menjadi konsekuensi atau sanksinya. Ya, pahami kalimatnya. Menurut kita itu masuk kemana? Yang pertama itu kehukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Silakan Bapak Ibu kita catat jawaban kita masing-masing. Yang jawaban pertama, yang kedua, ketiga dan sampai yang terakhir. Biar kita periksa nanti Bapak Ibu. Oke, yang salah 4. Yang benar 4 ada? Lompat. Salah 4. Oke, berarti benarnya 3 ya. 3. Nah, jadi Bapak Ibu. Tujuannya ini Bapak Ibu dibuat supaya kita memahami dalam penerapannya nantinya. Kita berikan murid itu hukuman atau konsekuensi. Jadi yang selayaknya kita berikan itu adalah sebuah konsekuensi
yang tidak memberatkan anak, yang merupakan sebuah keyakinan bersama, bukan sebuah hukuman yang membuat siswa itu merasa tertekan, merasa siswa tidak nyaman dalam menjalankan kegiatan di sekolah. Nah, gua pengen maksudnya. Bapak Ibu, ketika sebelum pembelajaran itu buat yang namanya keyakinan kelas, supaya kita bisa menentukan apa konsekuensi yang harus dijalankan anak itu. Bahasa dulunya peraturan, cuma Iya. kita tidak pakai peraturan. Betul. Kayaknya terlalu negatif ya. Jadi kita arahkan pemikiran negatif itu menjadi positif. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak itu sebagai konsekuensinya adalah keinginan mereka, harap apa yang mereka inginkan. Bisa aja Bapak Ibu, kalau kita sudah punya pojok baca, saya mau nanti belajar di pojok baca, apa itu konsekuensi? Berarti keyakinan kelas ini dibuat atas dasar win-win solution ya. Iya. Enak di guru, Enak di siswa. sehingga kalaupun mereka melanggar ada bertanggung jawab. Iya, sejenis tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, itu dia ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih pahami, jangan sampai contohnya kita namanya ada lagi melakukan hukuman yang tidak layak kepada siswa, yang sampai mengorbankan siswa itu baik secara fisik maupun secara moral dia, atau maaf kata ketika anak tidak mengerjakan PR kita maki-maki dengan bahasa-bahasa kasar depan teman-temannya, itu membuat mental anak jadi ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Bisa terlisik, bisa verbal juga Pak. Verbal itu bisa dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, yang menyakitkan hati. Tetapi kalau sudah keyakinan ini sudah menjadi kesepakatan awal. Namun keyakinan ini kita ubah bahasanya menjadi sebuah bahasa positif, yang tidak menimbulkan pemikiran anak negatif terhadap konsekuensi yang mereka laksanakan seperti itu. Ya, jadi supaya kita bisa lebih memahami membedakan antara sanksi atau konsekuensi dan hukuman. Ya, apabila hukuman itu adalah sesuatu yang melanggar dia dimulai daripada keyakinan yang sudah ditentukan. Jadi itu yang harus ditandai Bapak Ibu. Makanya ketika memberikan keyakinan kelas itu kepada anak, kita harus menjabarkan makna-maknanya ke mana arahnya, sehingga dengan kata-kata singkat dari keyakinan kelas itu bisa menciptakan yang namanya banyak hal yang cakupnya. Tidak satu cakupan, tapi banyak yang bisa harus mereka biasakan sebagai disiplin positif mereka. Ya, itu kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai konsekuensi dan hukuman ini? Oke ya, kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semester depan kita mulai terapkan lagi ini, supaya anak-anak kita ini semakin baik dan namanya hidup seperti mereka ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti mereka kita ciptakan budaya positif di sekolah dulu, seperti keyakinan kelas dari dalam kelas untuk keyakinannya berubah menjadi ke lingkungan positif, berubah menjadi budaya positif. Jadi dari lingkungan sekolah yang sudah memberikan budaya dan disiplin positif ini bisa nanti ke masyarakat juga, dampaknya ke anak dalam bermasyarakat ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya perbedaan hukuman dan sanksi itu. Di sini pertegas lagi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Di sini kita Bapak Ibu bedakan mana hukuman dan konsekuensi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati dengan cara omongan, kata-kata yang kasar untuk jangka waktu yang lama. Tapi konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi akibat yang ditimbulkan dari sesuatu hal yang dilakukan anak itu, apakah itu jangka panjang atau pendek? Kalau hanya sementara itu merupakan salah satu konsekuensi. Tapi kalau panjang, itu hukuman Bapak Ibu. Contohnya nih, kita maki-maki anak dengan kata-kata kasar, itu otomatis dalam hatinya sudah sakit hati. Itu akan menjadi dendam Bapak Ibu. Nah itu hukuman ya. Jadi itu yang kita harus hentikan, jangan dilakukan lagi. Namun kita terapkan yang namanya konsekuensi, supaya itu hanya sementara saja dan tidak membekas ya. Yang kemudian anak membenci kedisiplinan karena kita sudah terus dia melakukan pelanggaran Bapak Ibu, tetapi kita hukum terus
sekolah, otomatis fisiknya tidak terima dia gitu, ya. Akibatnya itu. Namun kalau kita menjadikan sebagai konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dengan keyakinan tadi, anak itu jadi menghargai apa itu disiplin itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukumannya. Sedangkan sang konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Jadi dengan contohnya kita memberikan hukuman, itu akan menyakiti diri anak sendiri, Bapak Ibu. Tetapi dengan kita memberikan konsekuensi, akan memudahkan anak untuk menyesuaikan diri. Dia bisa diterima oleh teman-temannya. Tidak menjadi namanya bully ya bagi anak-anak. Apalagi sekarang ya, contohnya nih, ketika anak kita hukum, kita keluarkan kata-kata kasar, otomatis nanti anak-anak ini akan dibully oleh teman-temannya. Contohnya nih, ada anak yang pakaiannya tidak rapi, atau contohnya kalian napasnya bau, kita langsung keluarkan kata-kata kasar, kamu tidak mandi kotor sekali ini, dan teman-teman yang mendengar itu akan menjadi bully. Nah, Bapak Ibu, akibatnya nantinya si anak ini akan tertekan, ya. Itu risiko yang dihadapinya. Itu akan berlalu dalam jangka waktu yang panjang, ya. Bully itu akan panjang, namun anak akan tertekan. Tetapi kalau kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas, kita itu menghormati, mereka anak-anak tidak akan berani untuk kembali lagi. Pasti menghargai, ya. Itu dia. Namun ketika ada hal negatif yang didapatkan anak, disitulah fungsi kita sebagai guru dan itu sebagai posisi kontrol, ya. Nanti kita paham dulu selanjutnya, ya. Kemudian marah, rasa bersalah diperlukan merasa tidak dihargai. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan contohnya. Jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau dihasilkan untuk sementara. Jadi dalam arti kalau konsekuensi itu sementara aja dia, tidak berkesinambungan dengan jangka waktu panjang. Jadi itulah Bapak Ibu yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi supaya kita bisa lebih paham. Jadi pada saat kita membuat namanya keyakinan di kelas, kita ciptakanlah yang namanya konsekuensi terhadap kesepakatan kelas kita itu, bukan menjadikan sebuah hukuman, ya. Oke, di sini Bapak Ibu ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah cinta kasih atau diterima. Anak itu butuh kasih sayang, Bapak Ibu. Butuh diterima di lingkungan mereka sebagai peserta didik. Butuh diterima di sekolah, disayangi oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian anak itu punya namanya kesenangan. Contohnya Bapak Ibu, ketika anak kita mengajar, ada anak itu yang hobinya, kesenangan belajarnya itu ketika dia sambil bernyanyi ini bisa nyaman. Tetapi bagi guru itu tidak kenyamanan, ya kan? Nah, namun di sini dengan kesenangan tersebut, anak bisa memahami pembelajaran kita. Kita harus perhatikan juga itu Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat, itu menjadi kesenangan anak ketika belajar. Makanya nanti ketika kita memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia ini, kita bisa menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi kemarin yang mau kita terapkan, ya. Jadi kita bagi-bagi anak itu sesuai dengan daya belajar mereka. Dan kita lihat dari kesenangan mereka bagaimana, apakah dalam mendengarkan musik saat belajar atau sambil mereka mempraktekkan saat belajar, atau mereka membuat sebuah video pada saat pembelajaran supaya mereka lebih paham, atau ketika mereka langsung praktekkan langsung bagaimana caranya mereka lebih paham. Itulah yang harus kita inginkan. Itu masuk ke dalam sebuah kesenangan mereka dalam dengan gaya seperti itu. Kemudian ada yang namanya penguasaan. Kesenangan apa itu berdasar manusia itu? Manusia itu ada yang berusaha menguasai. Dia pengen menguasai temannya. Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu terhadap penguasaan itu. Kemudian kebebasan. Ada anak yang punya kebutuhan itu dia pengen bebas, tak mau diatur, tak mau ditegur. Dia mau tidur-tiduran belajar, dia tak mau ditegur. Dia pengen bebas. Saya mau sesuai dengan karakter saya gitu. Nah, itulah yang harus kita pahami Bapak Ibu pada saat pembelajaran di kelas. Jadi kita harus memahami apa yang namanya karakter dan kebutuhan guru kita itu. Sehingga pembelajaran itu bisa kita ciptakan
jadinya guru itu dilindungi anak. Ya. Jadi guru itu menjadi salah satu impian anaknya. Dengan kita dilindungi, maka kita akan menjadi inspirasi mereka. Ya, itulah yang diharapkan dari kita untuk mendidik anak-anak kita ke depannya. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan, aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa yang didapatkan di sini Bapak Ibu? Dari kebutuhan tadi. Apakah kebutuhan cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Hah? Tepatnya Bapak Ibu, kesenangan. Dia senang kan? Kan ini, ibu guru bilang aku tidak boleh berhenti sewaktu mengerjakan. Katanya harus tenang, tidak ada. Padahal, iya Bapak Ibu, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Padahal saya suka senang menyanyi, saya mau belajar sambil nyanyi. Berarti itu kesenangan saya. Iya. Jadi kan ada anak yang sambil nyanyi, dia sambil belajar, ada ya, ada seperti itu ya. Ada anak tipe yang ini yang tidak bisa, yang harus singing. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa itu? Masuk ke mana? Cinta. Diterima. Anak itu kita harus perhatikan. Berarti itu butuh diperhatikan ya, kasih sayang ya. Saya sebenarnya ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia masih berapa menunjukkan jepit rambut yang baru. Tapi ketika kita datang kita kecewa. Ya. Jadi dia butuh kasih sayang ya. Contoh kasih ketiga, aku bosan. Maka masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Apa itu Bapak Ibu? Kemana? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja. Dengar ibu guru aja. Kebebasan Bapak Ibu, dia pengen tidak mau hanya satu interaktif ini aja, satu sumber aja. Dia mau melibatkan dia sebenarnya, harapan dia. Dia pengen biar semuanya berekspresi, tidak contohnya hanya satu gurunya aja yang bercerita gitu. Dia pengen anak itu dia dilibatkan dalam kegiatan itu. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Mari guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ke apa? Ke penguasaan ya. Karena kenapa? Gambarku tidak rapi. Dia merasa dia nggak mampu sebenarnya. Dia nggak sadar dia nggak mampu. Tapi menurut bukunya dia sudah bagus gitu. Dia nggak percaya diri ya. Tidak percaya diri dia dengan kemampuannya, kekuasaan dirinya itu tidak percaya diri dia. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus paham yang menjadi kebutuhan anak kita dalam pembelajaran. Masuk kemana dia ya? Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu. Apa yang harus kita lakukan terhadap situasi yang terjadi pada saat pembelajaran? Apabila sesuatu ada masalah ataupun kendala. Yang pertama itu, kita di sini adalah sebagai penghukum. Ya, peran kita itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu sudah jelas dibuat. Sebagai penghukum, guru berbuat apa? Yaitu dengan menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, dengan kita mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada anak, itu berarti kita memiliki posisi peran sebagai penghukum. Kami itu tidak memperhatikan, kita bentak, kita tunjuk, kita hentak dia, sehingga merasa takut ya. Itu posisi kita Bapak Ibu sebagai penghukum.
Ya, kita menghukum anak. Kemudian, kalau dia sebagai membuat orang bersalah, apa yang membuat gurunya berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Seharusnya kamu itu bisa lebih. Seharusnya kamu itu tidak seperti ini. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai teman ini Bapak Ibu, ada dua dampak yang bisa diakibatkan. Ada bisa berdampak negatif, ada berdampak positif. Kenapa? Dengan posisi sebagai teman ini, dampak negatifnya nanti dia akan merasa ketergantungan ya, tidak menghargai. Nah, contohnya gini, bisa nanti membanding-bandingkan antara guru si A dan guru si B. Kenapa? Karena dengan guru si A dia guru si A menganggap sebagai teman, dia menghormati guru si A tadi. Tetapi guru si B guru si B ini tidak menganggapnya sebagai teman. Nanti guru si B nggak akan melakukan dia hanya seperti yang dilakukan guru si A itu. Itu dampak negatifnya. Ya, dampak positifnya itu anak itu memang bisa termotivasi. Tetapi itulah tadi jadi ada namanya ketergantungan. Ya, sebagai pemantau. Di sini pemantau itu menghitung-hitung atau mengukur. Contohnya nih Bapak Ibu, apabila si anak itu melakukan kesalahan, kan peraturannya seperti ini, kamu harus lakukan ini. Nah, itu yang namanya pemantau. Dia menyatakan berdasarkan data, fakta yang ada. Ya. Kemudian sebagai manajer, bagaimana guru berbuatnya? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu bagaimana Bapak Ibu? Pertanyaan yang mendukung, ya, mencari solusi. Iya. Nah, contohnya gini Bapak Ibu, kita ajukan pertanyaan, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar menurut keyakinan kamu? Bagaimana perbuatan yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Nah, itu kita ajarkan kepada anak sehingga menimbulkan kesadaran bagi diri anak untuk menyadari kesalahannya. Sehingga dengan dia menyadari kesalahannya, kita ajak dia dengan mengajukan pertanyaan lagi untuk menemukan solusinya sendiri. Contohnya, dengan kamu berbuat seperti itu, apa akibat yang kamu dapatkan? Dengan kamu di sini tadi Bapak Ibu, kalau anak berantem kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, dengan kamu melakukan tindakan seperti ini, apakah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati? Oh iya, sebenarnya enggak Bu, tapi kalau saya gini-gini, saya seperti ini, saya akan memperbaiki ya Ibu. Akan seperti itu Bapak Ibu, kita tanya dia, sehingga dia sadar, dia tahu kalau itu salah, dan dia akan memperbaikinya. Nah, inilah namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Tahap inilah yang harus kita jalankan dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga kita menemukan yang namanya solusi, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu berantem terus, kamu menjadi orang seperti apa kalau seperti ini karaktermu? Apakah kamu mau menjadi anak yang baik? Ya kan? Mau Bu? Seperti apa anak yang baik itu? Nanti saya bisa diterima, tidak ini, tidak menyakitkan, saya tidak punya teman banyak. Kan itu akibatnya Bapak Ibu. Dampak yang dihasilkan dari pemantik-pemantik ini adalah dampak positif. Yang muncul nanti jadi jawaban dari soal pemantik ini adalah jawaban yang positif yang dikeluarkan anak, ya. Itu Bapak Ibu memandu kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan anak, ya. Jadi ini bagi guru mata pelajaran, bagi orang tua, bagi guru bimbingan konseling, bagi guru kelas, itu bermanfaat sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi semua kita punya manfaat dalam hal ini. Nah, di sini stabilitas, di sini ada mendetailnya. Ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hanya manusiawi. Ini bisa kita buat Bapak Ibu kata-kata pemantiknya. Ya, nanti kita berbagi Bapak Ibu habis ini. Nanti saya akan berbagi namanya filenya, kita bisa pelajari bersama. Dan juga Bapak Ibu kita bisa diskusikan bersama nanti Bapak Ibu. Sehingga nantinya kita tidak membiasakan menyelesaikan masalahnya itu dengan hal-hal yang sebelumnya kurang baik, kita akan menjadi lebih baik. Supaya ada harga diri positif anak itu keluar ya Bapak Ibu,
sehingga merasa mereka diterima dan juga dihargai, ya. Nah, di sini sebagai penjelasan tindakan apa yang harus bisa dikatakan oleh guru dalam menyelesaikan masalah dan sebagai penjaga keyakinan juga ini ada, ya. Nah, ini sebuah kata-kata atau pertanyaan tematik sebenarnya Bapak Ibu mengenai apa intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif, tidak frontal bahasa kita. Ini ada beberapa jenis kata yang bisa kita gunakan nantinya. Jadi dengan kita membiasakan ini Bapak Ibu, nanti kita semakin terbiasa menyelesaikan masalah anak itu dengan baik, sehingga tidak ada nanti anak itu membenci guru lagi, guru membenci anak murid, dan murid membenci murid bersama temannya, seperti itu, ya. Nah, oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau kita tanyakan, mungkin ada yang mau bertanya terhadap pembelajaran materi kali ini. Oke ya, kalau memang tadi Bapak Ibu kita sudah interaktif ya terhadap kegiatannya, namun ini sebagai refleksi ya Bapak Ibu bagi kita, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, ya. Ini sebagai refleksi untuk perbaikan kita ke depannya, pembelajaran terhadap kegiatan kita yang sudah kita lakukan sebelumnya, apakah itu sudah sesuai dengan kita posisi 5 kontrol tadi atau tidak, ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai nilai disiplin dan motivasi intrinsipnya, apa yang kita dapat nilai positifnya, ya. Yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Among tadi maksudnya Bapak Ibu sebagai pengontrol tadi, ya. Apakah saya sebagai pendukung, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai pemantau, ataupun bahkan sebagai manajer. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Inilah refleksi bagi diri kita supaya kita bisa semakin lebih baik lagi pos pembelajaran kita ke depannya, Bapak Ibu. Oke, mungkin sampai sekian Bapak Ibu. Kita teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bermanfaat sehingga kita menjadi orang yang bahagia, anak kita juga bahagia. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angga Adaharullah, guru SMP Negeri 9 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesan terhadap sosialisasi yang telah disampaikan oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Mujur Adilan Sirait selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan tema budaya positif. Jadi setelah disampaikan oleh Bapak Mujur tentang budaya positif di lingkungan pendidikan, saya jadi merasa, oh ternyata selama ini apa yang saya lakukan ada benarnya, ada salahnya, terutama dalam melakukan atau memberikan apresiasi dan reward terhadap peserta didik ataupun memberikan sanksi dan hukuman terhadap peserta didik. Ternyata setelah disampaikan ada beberapa hal yang bisa kita ubah dari cara mendidik atau cara kita mendisiplinkan anak sehingga anak bisa berkembang sebagaimana karakternya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mujur Adilan Sirait, yang mana beliau juga mengutip dari Ki Hajar Dewantoro bahwa kita itu mendidik anak sama seperti kita menanam padi. Kita hanya bisa membentuk mereka dengan memberikan mereka pupuk, memberikan lingkungan yang sehat sehingga anak nantinya menjadi anak yang berkarakter, berwawasan luas dan memiliki nilai karakter yang sangat tinggi. Jadi setelah disampaikan mengenai budaya positif itu, banyak hal-hal yang ternyata sebaiknya kita lakukan, sebaiknya tidak kita lakukan. Contoh misalnya peraturan-peraturan di kelas. Ada baiknya peraturan-peraturan di kelas itu kita ganti dengan kesepakatan kelas, kesepakatan bersama, sehingga
ketika anak melakukan sebuah pelanggaran atau anak tidak sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan atau kesepakatan yang dijanjikan, maka ada konsekuensi yang diterima oleh anak atau peserta didik tersebut. Bukan seperti peraturan yang mana jika tidak dilakukan atau dilanggar maka ada hukuman di situ. Jadi dengan adanya sosialisasi budaya positif itu, saya menjadi mengerti dan memahami ada beberapa hal yang memang sebaiknya kita lakukan, ada beberapa hal sebaiknya kita ubah, dan ada beberapa hal yang sebaiknya kita tidak lakukan. Demikian dari saya, Angga Adaharullah, guru SMP Negeri 9 Tanjung Pinang. Izinkan saya tutup dengan sebaik pantun. Kalau Tuan membeli ikan, jangan lupa naik skuter. Budaya positif dalam dunia pendidikan menjadikan peserta didik semakin berkarakter. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumitriani Dewi. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Mujur Adilan Sirait, yaitu dari SMP Negeri 9. Tanggapan saya mengenai sosialisasi disiplin positif yang telah dipaparkan oleh Pak Mujur adalah sangat positif sekali, sangat bagus sekali. Kenapa? Dengan paparan yang disampaikan Pak Mujur membuka pemikiran saya bahwa ternyata cara untuk menyelesaikan masalah, terlebih untuk peserta didik, itu kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai manajer, ya, bukan memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa, tapi kita harus bertindak sebagai manajer. Dan siswalah yang mencari solusi dari permasalahannya. Dan menurut saya, disiplin positif ini tidak hanya bisa diterapkan di dunia pendidikan, tapi juga bisa diterapkan dalam dunia parenting dan juga bisa diterapkan oleh seorang pimpinan. Nah, menurut saya itulah tanggapan mengenai sosialisasi yang telah diberikan oleh Bapak Mujur. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.